Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Yunardi. Saya adalah instruktur SQL, Python, Data Analytics, Design Thinking, Digital Marketing, Digital Entrepreneurship, Tableau, dan Power BI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai real-time input atau data streaming atau auto update di Power BI. Untuk menampilkan data real time di Power BI sebenarnya ada fungsi yang built-in yang namanya direct query ya. Jadi kita ngambil ke table atau database itu sebagai direct query. Jadi itu emang fungsi yang udah built-in, jadi kita nggak akan bahas di sini. Tapi kalau nanti ada yang minat bisa kasih komen, nanti saya akan buat video yang terpisah. Apapun approach yang dipakai, fungsi real time ini tidak didesain untuk data dalam jumlah besar, misalnya lebih dari 1000 data gitu, atau pertambahan data yang rapid, yang cepat, karena ini akan membebani sistem maupun bandwidth. Tapi kalaupun memang perlu, maka akan digunakan data yang terpisah untuk data real time dan data historical yang biasa dipakai dengan alasan performance. Di sini saya beri contoh dengan menggunakan Microsoft Forms. Kalau kita mau pakai Google Forms, maka sebaiknya kita menggunakan satu paket, yaitu Google Forms, Google Sheet, sama Google Data Studio. Karena di sini saya pakai Microsoft Forms, saya akan pakai Microsoft Excel, dan saya pakai Microsoft Power BI. Karena itu akan jauh lebih mempermudah. Di sini pada saat dilakukan input pada Microsoft Forms, maka data tersebut dapat kita akses dari file Microsoft Excel-nya, karena begitu diinput di Microsoft Forms, dia akan langsung nge-link atau mengupdate underlying dari file Microsoft Excel-nya. Apabila keduanya berada di dalam cloud atau share folder yang dapat diakses di internet, dalam hal ini namanya SharePoint ya. Setelah kita mendapatkan web address dari si SharePoint tersebut, dari file Excel yang ada di SharePoint, kita bisa memasukkan URL tersebut sebagai data source di Power BI. Udah, intinya itu aja sih, simpelnya ya. Nanti kita akan lihat detailnya. Pertama-tama kita akan lihat dulu si Microsoft Forms ini. Basically dia sama aja sih dengan Google Forms, tapi dia punya Microsoft, ya kan. Hal yang terpenting harus dilakukan supaya nanti file Excel underlyingnya si Forms ini bisa diakses di SharePoint adalah dengan membuat Forms itu di dalam grup. Kalau kita belum punya grup, maka kita harus buat dulu grupnya. Cara termudah untuk membuat grup adalah dengan menggunakan Microsoft Outlook. Kita tunggu sampai Microsoft Outlook-nya muncul. Di panel sebelah kiri, kalau kita scroll ke bawah, kita akan menemukan pilihan untuk grup nih. Kemudian kita klik New Group, akan terbuka window baru untuk New Group. Kita masukkan nama grup baru yang kita mau buat, kemudian kita klik Create. Sesudah itu kita akan disodorkan pilihan untuk menambah member ke dalam grup tersebut. Saat ini kita tidak akan melakukannya. Member ini nanti yang akan bisa mengakses form yang kita buat. Kita klik Not Now dulu. Kita reload dulu, nanti akan terlihat bahwa grup baru tersebut sudah berhasil dibuat. Dan pada Microsoft Forms pun grup baru tersebut akan terlihat di bagian bawah. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa belum ada forms yang dibuat di dalam grup tersebut. Ya iyalah, kita belum buat formsnya kan. Kita buat form baru yang simple aja, cuman untuk mendemokan real time inputnya bekerja di Power BI ya. Kita buat nama formsnya, kemudian buat deskripsinya, kemudian kita klik Add New untuk menambahkan pertanyaan dalam form tersebut. Pertanyaan pertama dalam bentuk rating. Kita klik Required, kemudian ketik pertanyaannya. Sekarang kita buat pertanyaan kedua. Klik Add New lagi. Sekarang bentuknya choice atau pilihan. Kita ketik pertanyaannya,
pada saat pertanyaannya mengandung hari, maka si Microsoft Forms ini cukup pintar untuk langsung mengisi option dengan hari-hari dalam seminggu. Kita klik add all, kemudian kita buat pertanyaan ketiga. Kita klik add new. Sekarang bentuknya free text. Di sini kita bisa membuat free text input, klik long answer dan not required. Kemudian kalau udah selesai, kita klik theme untuk memilih temanya, kayak latar belakangnya gitu ya. Begitu udah jadi, sekarang kita lihat, kita klik preview. Kita bisa melihat seperti apa form tersebut akan terlihat nanti dalam bentuk web maupun dalam bentuk mobile. Sekarang kita akan mengisi forms ini dengan data dummy ya. Kita isi pertanyaan pertama, rate bintang 5, nomor 2 Sunday, nomor 3 dengan test 1, dan klik submit. Klik submit another response. Sekarang kita pilih bintang 4, nomor 2 tetap Sunday, nomor 3 dengan test 2, dan klik submit lagi. Kemudian kita klik submit another response. Yang berikutnya bintang 5 lagi, pilih Wednesday, kemudian klik ketik test 3 dan klik submit. Kita sudah menginput 3 data dummy ya. Kita klik back. Kita akan lihat pada tab respons sekarang udah ada tiga hasil input yang tadi kita buat ya. Kita lihat di sini summary dari ketiga data dummy tadi. Kita scroll ke bawah dan klik open in Excel. Kemudian nanti akan terbuka Excel di tab yang baru. Di sini kita lihat kolom-kolom yang telah dibuat otomatis oleh si Microsoft Forms ini. Di sini kita lihat pada kolom A yaitu ID, di mana ini adalah auto generate number. Start time adalah saat awal form diisi data gitu ya, timestampnya. Completion time adalah saat form selesai diisi dengan data. Email adalah email address dari yang mengisi forms. Nama adalah nama yang mengisi forms. Pada kolom F adalah pertanyaan pertama yang kita ajukan di forms. Kolom G adalah pertanyaan kedua yang kita ajukan di forms. Berikutnya, kolom H adalah pertanyaan ketiga yang kita ajukan di forms, yang free text tadi itu ya. Kita lihat di sini pertanyaan pertama yaitu please rate our event dalam bentuk bintang ya, dan datanya adalah dalam bentuk angka integer. Kalau kita klik bintang 5 maka akan terekam sebagai angka 5 ya. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua yaitu which day do you prefer for our next event. Di sini akan terekam nama hari yang dipilih ya, dari Sunday sampai Saturday. Berikutnya pertanyaan ketiga yaitu provide feedback to our event dalam bentuk free text. Kita akan melihat langsung isi dari apa yang diketik oleh yang menginput formsnya. Kemudian berikutnya kita ingin melihat alamat web address dari si file Excel ini. Kita klik file, kemudian klik info, kemudian klik open in desktop app. Akan muncul window notifikasi. Kita klik open Excel. Begitu aplikasi Excelnya terbuka, kita akan melihat file yang sama yang tadi kita lihat di browser. Klik file, klik info, kemudian kita klik copy path, terus kemudian berikutnya kita buka notepad, kita klik paste. Kita akan melihat URL dari si file Excel tersebut. Sekarang kita akan buka Power BI, get data from web, masukkan URL yang tadi, hapus mulai dari tanda tanya sampai ke belakang, sehingga akhirnya adalah si XLSX-nya ya. Kalau kita baru mulai melakukan koneksi pertama kali akan muncul peringatan, tapi ini kita bisa abaikan. Kemudian kita untuk mengakses via SharePoint kita jangan menggunakan anonymous, tapi kita perlu menggunakan organizational account. Jadi begitu kita sudah login, maka akan muncul isi dari file Excel yang tadi sudah kita lihat ya. Kita akan pilih table 1 dan isinya begitu kita lihat sudah sama dengan yang tadi kita lihat di browser ya. Kemudian tik table 1 dan klik load. Maka file tersebut sudah kita load ke dalam Power BI. Fields-nya di sebelah kanan sudah terlihat ya, di bagian kanan ini kita buat
Sekarang kita akan buat visualisasi sederhana dengan pie chart, kemudian ada average rating dan word cloud dari si free text-nya. Kemudian kita akan isi lagi nih data lewat MA Microsoft Forms untuk melihat apakah ini udah bisa otomatis update nih, udah bisa stream belum nih datanya ke Power BI, ya enggak? Kita akan isi lagi sekarang dengan sekarang kita akan isi lagi dengan data ya. Kita isi dengan rating 1, pertanyaan kedua dengan Monday, pertanyaan ketiga dengan test 1, klik submit. Berikutnya dengan rating 2, pertanyaan kedua pilih Tuesday, pertanyaan ketiga dengan test 1 juga, klik submit. Kemudian submit another response, pertanyaan 1 dengan rating 2, pertanyaan 2 dengan Wednesday, pertanyaan ketiga dengan test 1, klik submit. Sekarang kita akan balik ke Power BI, klik refresh, maka data akan terupdate dengan data baru yang tadi kita input. Pie chart sudah berubah, rata-rata rating sudah berubah, dan word cloud juga sudah terupdate. Kemudian dashboard ini juga bisa kita publish seperti biasa normal ya. Sekarang kita akan buka file hasil save-nya di browser. Kita akan menjadwalkan refresh sehingga bisa melakukan update selang interval waktu tertentu. Kemudian kita pilih metode authentication-nya dengan OAuth 2, klik sign in, kita masuk dengan login Microsoft ini ya, yang organizational account. Begitu selesai akan muncul notif bahwa web data source sudah update. Berikutnya kita pilih keep your data up to date dengan option on. Kita bisa memilih frekuensi update, kita pilih daily dalam hal ini, kemudian kita bisa menentukan jam berapa aja kita mau update ya. Kemudian kita masukin jamnya, kita klik apply, kemudian akan ada notif bahwa refresh schedule sudah di-update. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana setup stream data dari Microsoft Forms ke Power BI menggunakan SharePoint. Seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya masih banyak cara lain. Yang paling gampang pakai direct query, yang lebih susah bisa pakai push data, atau kita bisa pakai platformnya Google. Jadi kita pakai Google Forms, kita pakai Google Sheet, dan kita pakai Google Data Studio. Kalau emang ada yang berminat, ada yang ingin tahu, bisa komen aja di bawah, nanti saya akan buatkan video tutorialnya. Oke, mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.